Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsroom edisi Selasa 25 Maret 2025. Seperti biasa, sejumlah informasi sudah kami siapkan untuk menemani waktu Anda di rumah. Kita langsung saja ke Newsroom selengkapnya bersama saya, Devi Silaban. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad memastikan stok sembako di wilayah Kepulauan Riau terbilang cukup dan aman jelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memastikan stok sembako cukup dan aman. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad pada Senin 24 Maret 2025. Dirinya menyebut meskipun stok terbilang aman, pihaknya juga mengingatkan kepada stakeholder terkait untuk membantu mengendalikan harga bahan pokok di pasaran. Disinggung terkait harga santan yang saat ini masih tinggi, Ansar mengungkapkan hal itu salah satunya dipengaruhi permintaan ekspor kelapa. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah pusat akan membantu untuk mencari skema yang tepat yang akan diberlakukan demi dapat memenuhi kebutuhan santan di dalam negeri. Memang problem kita hari ini ya, karena memang kelapa sekarang banyak diekspor ke luar negeri. Nah, nanti coba saya bahas dulu. Bahkan saya sudah ketemu Menteri Perdagangan. Kita minta supaya kelapa dikuota ke luar negeri. Tapi jawaban Pak Menteri waktu itu memang karena kelapa ini yang diekspor itu banyak kelapa-kelapa milik petani. Maka sebenarnya kan ini peluang besar bagi para petani. Oleh karena itu nanti Pak Menteri akan mencari skema yang pas, umpamanya fiskal atau apa mereka berlakukan supaya bisa memenuhi kebutuhan di dalam negeri juga. Makanya di dalam industri-industri pengolah kelapa kita harapkan bisa bersaing juga dengan industri-industri di luar yang bisa membeli kelapa lebih mahal, seperti di Bintan, Inti, di mana ya. Jangan ya ini saatnya lah kita memberikan kebahagiaan buat petani kelapa semua. Hanya mengatasi persoalan ketersediaan santan nanti saya bahas dulu. Nanti saya panggil perindak saya supaya mereka turun, pelajari apa langkah yang bisa kita buat. Lucia Ratnasari dari Tanjung Pinang melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Tanjung Uban siagakan 9 kapal negara dalam memberikan keamanan dan kelancaran arus mudik Lebaran 2025. Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai atau PPLP Tanjung Uban, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau menyiagakan 9 kapal negara guna menjamin keamanan serta kelancaran arus mudik Idul Fitri 1446 Hijriah. Kapal yang disiagakan untuk melakukan operasi penjagaan, penyelamatan, pengamanan, dan penertiban. Selain itu untuk penegakan hukum di bidang pelayaran perairan laut dan pantai dalam rangka menunjang keamanan dan kelancaran arus mudik serta ketertiban keselamatan pelayaran di perairan sekitar. Kepala PPLP Tanjung Uban Sugeng Riono saat ditemui di kantornya pada Selasa 25 Maret 2025 menambahkan, kapal yang disiagakan dalam keadaan tertentu juga dapat digunakan untuk membantu mengangkut penumpang mudik Lebaran. Pangkalan PLP Tanjung Uban telah menyiapkan 9 armada kapal dan juga 2 RIB. Di 9 kapal ini kita tempatkan di UPT dan bergabung dengan posko yang ada di UPT. Seperti kapal KN Kalimasada P115 kita tempatkan di Dumai. Dalam keadaan tertentu kapal negara ini bisa digunakan atau diperbantukan untuk memberikan bantuan kepada para penumpang yang tidak terangkut, yang tentunya akan kita laporkan dulu ke Direktur KPLP untuk minta persetujuan, untuk mohon persetujuan ke sana. Ke-9 kapal negara yang disiagakan yaitu KN Kalimasada P115, KN Sarotama P112, KN Rantos P210, KN P406, KN P464, KNP 543, KNP 544, KNP 546, dan KNP 547. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Terima kasih Mas, tetap bersama kami.
Dinas Perhubungan Provinsi Kepri memprediksi sekitar 700.000 masyarakat di Kepri akan melakukan mudik pada momen Lebaran Idul Fitri 2025. Prediksi jumlah pemudik tersebut menurun jika dibanding pada Lebaran 2024, yakni sebanyak 960.000 orang. Ditemui pada Selasa 25 Maret 2025, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau Junaidi mengatakan, pergerakan masyarakat saat mudik Lebaran 2025 secara nasional diperkirakan mencapai 146 juta orang atau sekitar 52% dari total populasi Indonesia. Sedangkan di Provinsi Kepulauan Riau, dirinya memprediksi sekitar 700.000 masyarakat Kepulauan Riau akan melakukan mudik Lebaran Idul Fitri 2025. Selain itu, sebanyak 600.000 orang masyarakat Kepri akan melakukan arus balik. Prediksi jumlah penumpang tersebut menurun jika dibandingkan pada Lebaran 2024, yakni sebanyak 960.000 orang. Junaidi menyebut faktor menurunnya jumlah pemudik tahun ini salah satunya dipengaruhi oleh kondisi perekonomian. Kalau di kita itu sekitar 0,6% ya, 0,6% dari jumlah keseluruhan. Jadi sekitar kalau yang berangkat itu sekitar 700.000 dan yang berangkat itu sekitar 600.000. Datang tiba itu 600-700. Kalau yang tahun lalu itu 960. Tadi kan saya sampaikan bahwa ada pengurangan penurunan sekitar 26% dari 196 juta menjadi 146 juta orang yang akan melaksanakan pergerakan seluruh Indonesia. Ya kalau kita lihat kondisi ya ekonomi global nih sekarang. Jadi kondisi ekonomi ini bukan Indonesia aja, global seperti Amerika, Cina sama seperti kita. Kondisinya masih kurang baik saja. Dinas Perhubungan Kepulauan Riau juga memprediksi puncak arus mudik Lebaran 2025 akan terjadi pada tanggal 28 hingga 29 Maret 2025 mendatang. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Polresta Tanjung Pinang membagikan alat keselamatan penyeberangan laut berupa life jacket dan pelampung kepada penambang pompong. Kegiatan ini merupakan bentuk perhatian kepolisian terhadap keselamatan masyarakat yang beraktivitas di laut. Kegiatan pembagian life jacket dan pelampung kepada penambang pompong tersebut dilaksanakan di Plantar Kuning, Kota Tanjung Pinang pada Senin sore 24 Maret 2025. Selain membagikan life jacket dan pelampung, kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kapolresta Tanjung Pinang Kombes Pol Hamam Wahyudi tersebut juga dijalankan dengan pemberian takjil kepada penumpang pompong. Kapolresta mengatakan pihaknya membagikan paket keselamatan berlayar ini berisi 10 life jacket dan 20 pelampung. Kegiatan ini merupakan bentuk perhatian kepolisian terhadap keselamatan masyarakat yang beraktivitas di laut. Selain itu, untuk mengantisipasi kecelakaan dan mewaspadai jika terjadi cuaca ekstrim di laut. Kita juga membagikan life jacket ya, dan pelampung, di mana ini tujuannya adalah untuk memberikan antisipasi keselamatan bagi penumpang ataupun si penambang yang membawa sampah, sehingga ini kita menjaga antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi kondisi saat ini kondisi wilayah kita adalah kondisi yang cenderung berangin terus, kemudian cuaca yang cenderung hujan ya, cenderung hampir hari hasil BMKG ya, dan cuaca kita cuaca yang ekstrim ya, yaitu curah hujan yang cukup tinggi. Selain membagikan perlengkapan keselamatan, Polresta Tanjung Pinang juga membagikan 150 paket takjil kepada masyarakat. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Terima kasih masih tetap bersama kami. Para warga pengguna jasa transportasi laut di Pelabuhan ASDP Tanjung Uban dihimbau mewaspadai modus calo tiket kapal laut. Ditemui pada Selasa 25 Maret 2025, Manajer Operasional Pelabuhan Roro ASDP Tanjung Uban Sukma Nugraha mengimbau para pengguna jasa transportasi laut di Pelabuhan ASDP Tanjung Uban mewaspadai modus calo tiket kapal laut.
Dirinya juga mengimbau bagi warga yang untuk membeli tiket kapal secara online melalui akun resmi yang sudah ada seperti di trip.verizi.com agar lebih aman. Sekarang online di web trip.verizi.com. Jadi kami himbau kepada pengguna jasa yang mau beli tiket berhati-hati atas penawaran menarik dari calo yang pasti menyeberang atau yang lainnya, tempat-tempat kasur atau apapun. Jangan terpancing, meskipun harganya mahal, katanya udah habis tiket, jangan terpancing, tetap beli di web resmi kami trip.verizi.com agar lebih terjamin, dan pastikan nama serta yang berangkat sesuai, karena itu akan tercantum di manifest keberangkatan. Untuk mencegah praktik calo tiket ini, Sukma Nugraha mengatakan pihaknya juga terus melakukan sosialisasi kepada pengguna jasa transportasi laut, baik secara langsung maupun melalui spanduk himbauan. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok VNewsClick untuk berita menarik lainnya.